Lovers, jumpa lagi kita di Ngopi bareng Mas Ari di Galeri Pusaka Indonesia. Episode kita kali ini kembali kita akan bahas keris luar biasa dari luar Jawa, yaitu keris lurus dapur Jalak Ngore tangguh Kesultanan Palembang abad ke-19. Sekali lagi Mas Ari mau bicara kerajaan di luar Jawa yang dahsyat, yaitu Kesultanan Palembang Darussalam yang berdiri pada tahun 1662. Didirikan oleh Kiai Mas Endi. Konon karena sangat menjunjung Sultan Agung, istilah sekarang ngefans. Jadi kalau hari ini misalnya Kiai Mas Hendi ada Instagram, ya jadi followernya Sultan Agung. Sultan Agung Mataram yang dulu dapat legitimasi dari Mekah untuk menggunakan gelar Sultan itu, maka Kiai Mas Endi pun melakukan permohonan yang sama ke Mekah, sehingga legitimasi juga ia dapatkan dan kemudian berhak diendos dan menyandang gelar Sultan Abdurrahman. Mekah saat itu di bawah khilafah Ottoman Empire, sehingga approval endorsement harus ditandatangani langsung oleh Sultan dari Ottoman. Dikatakan Sultan Agung diberikan approval oleh Sultan Murad IV pada tahun 1641. Namun tahun itu sebenarnya Murad IV sudah wafat. Jadi ini ya mungkin sah saja. Karena pengurusan saat itu kan belum online, belum ada layanan satu atap, belum ada OSS, online single submission. Tapi logikanya mungkin karena syarat administrasi sudah dipenuhi sebelum Murad IV wafat, sehingga sudah sempat beliau tanda tangani sebelum wafat. Atau Murad IV yang hampir seluruh masa kekuasaannya berperang dengan Persia dan Baghdad, sehingga mungkin juga administrasi diserahkan sepenuhnya kepada Mekah. Pada masa Sultan Abdurrahman, tentu Sultan Ottomannya adalah Mehmed IV, yang pada saat bersamaan memfasilitasi Sumatera dari Aceh hingga Sumatera Tengah, membuat Aceh menjadi pusat perkembangan Islam di Asia Tenggara. Sejarah Palembang sebenarnya sudah sangat panjang karena merupakan ibu kota Sriwijaya yang sangat kayu, kalau orang Palembang bilang, terutama pada abad 9. Kekayaannya sangat tersohor hingga ke negeri Cina dan India. Namun karena kekayaannya inilah Palembang menjadi target akuisisi kerajaan-kerajaan lain. Jadi target, sehingga pada abad ke-11 diserang oleh Chola Kingdom. Dan pada abad ke-12 hingga 16 selanjutnya diserang dan difasilitasi oleh Singosari. Berlanjut Wilwatika juga. Kemudian Demak juga. Satu catatan bahwa pendiri Sultan Demak Raden Fatah itu juga lahir dan besar di Palembang. Ngapain dia di sana? Kenapa dia di sana? Bukankah dia itu anaknya Brawijaya V? Nah, ini jadi pokok bahasan kita di episode lain. Kita lanjut dulu. Palembang pada masa fasilitasi Demak, adipati yang dipercayakan untuk berkuasa di sana adalah anaknya Raden Patah sendiri, Pati Unus. Jadi Palembang di hati Raden Patah memiliki nilai historis tersendiri. Kemunduran Demak memberikan kesempatan Sultan Abdurrahman untuk membangun kesultanan yang mandiri, independen di Palembang. Namun pada saat bersamaan
Ya apes juga ini. Hadir juga VOC. Nggak berhenti penderitaan Palembang ini. Biang Kerok yang mulai intervensi dan menenggelamkan kapal-kapal dagang Cina yang membawa rempah-rempah dari Palembang. Diserang di tengah laut. Ini VOC sebenarnya datang mau dagang atau bajak laut. Namun Sultan Abdurrahman bisa dengan mulus memulai kesultanan baru. Pilihannya adalah membuat kontrak-kontrak eksklusif untuk VOC. Jadinya diem. Jadi mau nggak mau gimana? Ya itulah yang strategi yang dilakukan oleh Sultan Abdurrahman. Tapi yang penting kan pengusaha bisa dagang, bisnis jalan terus, ekonomi berkembang, VOC nggak ganggu. Jadi ya partnership angle yang dipilih oleh Sultan Abdurrahman. Memang negara kan punya kewajiban harus menjamin keamanan dan kepastian hukum agar bisnis bisa berjalan in every way. Masa yang penting setelah Sultan Abdurrahman adalah pada masa Raja keempat tahun 1727 sampai 1756, yaitu Sultan Mahmud Badarudin I. Mulainya pemahaman metalurgi dan pemanfaatan timah, jenis metal yang titik liburnya itu rendah, konduktif, dan tidak akan berkarat, sehingga Bangka Belitung yang merupakan bagian wilayah Kesultanan Palembang menjadi penghasil utama timah dunia sampai hari ini. Ini membuat Kesultanan Palembang kembali menjadi kaya raya seperti pada masa lalu. Dan SMP 1 membangun Palembang menjadi kota yang modern. Apa tidak luar biasa? Dari tambang, dari pelabuhan, membuat Palembang menjadi makmur. Selanjutnya setelah VOC surut dan dibubarkan pada tahun 1803, Sultan Mahmud Badarudin II naik tahta menjadi orang nomor 1 dan membawa Kesultanan Palembang pada puncak kejayaannya. Sedikit berbeda dengan para pendahulunya, SMP II tidak mau kompromi dengan Belanda, apalagi VOC yang sudah babak belur, sudah bubar dan berganti jadi pemerintah Hindia Belanda. Masa transisi inilah yang dimanfaatkan SMP II untuk melakukan perlawanan terhadap militer Belanda. Bahkan termasuk perlawanan terhadap Inggris yang juga represif, mencoba untuk melakukan kolonialisasi. Hebat sekali Palembang ini. Lain kali Mas Ari akan cerita kenapa Belanda dan Inggris sama-sama ada di Sumatera. Ini semua gara-gara Perancis. Kesultanan Palembang ini seperti gajah yang diburu gadingnya, karena memiliki pertambangan timah yang tidak terdapat di tempat lain di dunia. Opotumon, coba. Tetapi SMP 2 ini lebih merupakan harimau yang tidak dapat dijinakkan. Begitu sebutan kolonial kepada SMP 2. Inggris juga mencatat bahwa SMP 2 ini sangat kaya, memiliki simpanan emas yang berlimpah. Kesultanan Palembang memiliki armada angkatan laut yang kuat. Ini kuncinya, yang mampu secara konsisten dengan kemampuan tinggi menjaga jalur maritim perdagangan di Selat Melaka. Angkatan laut yang kuat juga dibutuhkan untuk penguasaan atas Bangka dan Belitung sebagai sumber penghasil tambang yang sudah dikembangkan dengan luar biasa. Selain itu, sejak masa Sriwijaya, Palembang ini merupakan sebuah monarki talasokrasi dengan 9 sungai yang bermuara di Sungai Musi. Sehingga angkatan laut merupakan sistem pertahanan dan penjamin kedaulatan yang utama. Di sisi lain, agama Islam berkembang juga dengan pesat. Banyak karya sastra yang bernafaskan Islam muncul dari kesultanan ini.
menjadikan Kesultanan Palembang pusat sastra agama Islam berkat pengembangan syiar melalui sastra Melayu. Pada tahun 1819 SMB 2 bergelar Khalifatul Mukminin karena ia menulis banyak karya sastra, di mana yang paling menarik adalah Hikayat Martalaya. Apa itu? Ini adalah sebuah karya sosiologi menyangkut sejarah kebudayaan Palembang dan akulturisasi budaya lokal Melayu dengan agama Islam. SMB 2 adalah orang yang tegas, berwibawa, percaya diri, dan pemberani. Selain ahli sastra juga merupakan ahli diplomasi dan juga strategi perang dalam melawan Belanda dan Inggris pada saat bersamaan. Dua kerajaan mega kolonial. Bayangkan bagaimana hebatnya SMB 2 mengatur strategi, menjaga kedaulatan keraton. Sehingga wajar kalau SMB 2 ini mendapatkan predikat pahlawan nasional. Dan lukisan wajahnya, lovers bisa lihat, menjadi penghias uang pecahan Rp10.000. Buka dompet, lihat duit Rp10.000. Pada masa SMB 2, budaya dan karya seni juga berkembang dengan luar biasa. Ini direfleksikan dengan keris yang kita presentasikan kali ini. Keris yang sangat indah, sangat lembut tetapi berwibawa. Keris kita hari ini adalah keris lurus Dapur Jalak Ngure Kesultanan Palembang abad ke-19. Warangkanya model perahu layar. Ini seperti perahu layar. Gaya khas Palembang dengan bahan kayu terembalo. Kayu terembalo yang desainnya sangat cantik sekali. Pendoknya motif bunga-bunga yang sangat cantik. Gaya Palembang berbahan perak. Sangat cantik. Dari atas sampai ujung bila. Dedernya ini deder Jawa Demam gaya Palembang. Berbahan gading gajah dengan ukiran yang sangat detail. Ukiran yang sangat detail. Detail dan cantik sekali. Dan mengagumkannya itu motifnya sangat menarik. Mendaknya berbahan perak. Aduh, ya Allah, Keris ini dapat diestimasi tangguh Palembang. Dilihat dari gandiknya. Dilihat dari gandiknya yang tinggi. Daripada keris biasanya. Garap bentuk bilah dan desain greneng. Tingil yang agak besar dan lebih menonjol dari keris pada umumnya. Dapurnya ini adalah dapur Jalak Ngure. Seperti pada ulasan-ulasan kita sebelumnya untuk keris-keris yang lain mengenai dapur Jalak Ngure, keris ini dibuat dengan tujuan agar si pemilik atau pemesan keris itu selalu mampu mencapai target tertinggi dalam pencapaian kebahagiaan dengan mengutamakan perbuatan yang baik. Jadi mencapai kebahagiaan dengan menggunakan cara-cara yang baik dan melalui perbuatan yang baik. Tidak menghalalkan segala cara. Juga selalu menjaga ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
dan secara seimbang menjalani hidup dengan hati yang jujur, tidak merugikan orang lain. Semua berpikir untuk sama-sama mendapatkan keuntungan. Seperti kita tahu, jalak adalah binatang yang mengutamakan simbiose mutualistis, win-win, saling menguntungkan, tidak merebut hak orang lain, sebagaimana sifat dasar masyarakat Palembang. Lovers bisa lihat penjelasan lebih lengkapnya di sini, karena sudah dibahas panjang lebar mengenai dapur Jalak Nguri. Nah, rincian yang lain dari keris ini adalah tikel alis. Nah, ini tikel alis. Pejetan dan ada gerenengnya. Dan pamor pada keris ini adalah sungsum buron. Pamor ini bentuk gambarannya memang seperti mirip pamor Woskutah. Bedanya pamor sungsum buron ini penempatannya tidak menyebar merata, namun menggerombol dan mengelompok seperti ada klaster di masing-masing kelompoknya. Pamor ini tergolong pamor tiban. Pamor yang bentuknya sebenarnya tidak dirancang oleh sang empu. Namun pada keris yang kita bahas kali ini sangat unik. Karena pamornya sendiri, kelompok-kelompok pamor yang tadi sudah disebutkan seperti memang dirancang oleh sang empu. Ini menarik. Inilah yang membuat keris seperti ini adalah keris yang jarang, yang langka. Pamor sungsum buron ini dipercaya memiliki filosofi agar mudah dalam mencari rezeki dan memperbanyak teman bagi si pemilik. Jadi ini cocok untuk saudagar, pengusaha sukses, dan pedagang yang mencari rezeki dengan cara yang baik dan kemudian mampu menjalin kerjasama dengan mitra bisnisnya. Galeri kita masih punya ratusan pusaka Indonesia lainnya. Untuk itu lovers langsung subscribe channel ini, nyalain loncengnya, keluntang-keluntung, biar nggak ketinggalan ngopi bareng Mas Ari. Jangan lupa, lovers wajib komen, bukan hanya boleh komen, wajib komen di bawah kalau ada kritik, saran, masukan itu penting supaya channel kita kontennya lebih kaya terkait pusaka yang kita bahas, dan juga request pusaka apa yang mau dibahas bareng Mas Ari, silahkan hubungi WA di bawah ini bagi mereka yang ingin berjodoh juga dengan pusaka koleksi Galeri Pusaka Indonesia. Jangan ngaku pecinta pusaka kalau belum ngopi bareng Mas Ari. Saya bukan dukun.